Minasan konnichiwa. Kiseki no channel yokoso. Minasan, oke desu ka? Oke, desu ka minasan? Hai, apa kabar minasan? Sudah seminggu aja nih, dan di video kali ini sama kita berdua ya. Watashi no name wa Iman desu. Watashi wa Iman desu. Yoroshiku onegaishimasu. Dan kita kembali lagi di Kiseki Gakko Channel. Untuk video kemarin atau video yang minggu lalu kita sudah membahas tentang Keigo. Hai, Bersama Wario-san. Wario-san. Oke, dan untuk video kali ini minasan kita akan membahas tentang apa? Untuk Dewan Dozo. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai hal yang tidak kalah penting nih Imam Musang dari yang kemarin. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai Aisatsu. Oke. Imam Musang sendiri pernah tahu nggak atau pernah dengar nggak Aisatsu itu apa? Hai, Aisatsu desu ne. Aisatsu ya pernah dengar sih. Aisatsu untuk bahasa Indonesia sendiri ya salam lah. Hai, so desu. Jadi Aisatsu itu minasan adalah salam-salam dalam bahasa Jepang. Oke. Untuk Aisatsu sendiri itu seberapa penting sih menurut Dewanku? Oke, jadi Aisatsu sendiri seperti yang sudah kita ketahui kan itu salam ya. Ya. Imam Musang ya. Jadi salam itu sangat penting bagi kita, apalagi kalau kita ketemu orang nih. Nah, sama seperti di Indonesia, apalagi di Jepang, negara yang sangat mengutamakan kesopanan. Ya. Jadi itu adalah hal yang sangat penting, apalagi saat kita bertemu orang seperti itu. Selain kemarin di video kemarin kan kita udah membahas soal ojigi nih. Ya. Ojigi. Nah, untuk yang tidak kalah penting adalah Aisatsu atau mengucapkan salam. Oke, minasan tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung aja bahas tentang Aisatsu untuk yang pertama kali. Apa itu? Dewanku. Hai, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai Aisatsu pertemuan nih Imam Musang. Kenapa? Karena kan kita sama orang kan kita ketemu dulu nih. Ya. Nah, makanya yang paling pertama kita harus bahas yang Aisatsu pertemuan. Hai. Kemudian yang pertama kali itu akan kita bahas adalah Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Jadi itu artinya selamat pagi. Udah pernah dengar Imam Musang? Ya, sudah pernah dengar. Hai, jadi untuk yang pertama itu Ohayo gozaimasu itu biasanya diucapkan ketika jam-jam kita bangun tidur lah gitu, jadi sampai sekitar jam 12 siang. Oke. Kemudian yang kedua ada konnichiwa. Konnichiwa ini sangat umum ya Imam Musang ya. Ini paling sering didengar lah kayak gitu. Untuk yang kedua ini adalah konnichiwa, itu sebenarnya berarti selamat siang, atau juga biasanya bisa berarti juga halo. Jadi ini lebih umum ya Imam Musang. Kalau Imam Musang misalkan pagi, siang, sore sebenarnya nggak apa-apa pakai konnichiwa. Oke. Oh, berarti kalau kita berhadapan sama orang Jepang atau orang lain itu pakai konnichiwa, itu halo bisa? Iya, bisa. Jadi lebih umum gitu. Hai, wakarimasu. Oke, yang selanjutnya ada untuk yang Aisatsu pertemuan ada konbanwa. Konbanwa sendiri biasanya diucapkan saat jam 6 sore sampai malam nih. Nah, maka dari itu arti dari konbanwa itu sendiri adalah selamat malam. Oke. Jadi gitu Imam Musang. Oke, siap. Untuk selanjutnya lagi, kita nanti setelah biasanya ini yang paling bikin bingung nih. Mungkin selain ada konbanwa, nanti ada juga yang selanjutnya adalah oyasumi. Atau biasanya ada oyasumi nasai. Oke. Nah, kalau untuk oyasumi nasai itu biasanya diartikan sebenarnya artinya adalah selamat istirahat atau selamat tidur. Biasanya kalau mau tidur nanti baru diucapkan. Nah, oyasumi sendiri di Indonesia itu aku sering lihat itu sering dibingungkan dengan konbanwa juga nih. Jadi minasan jangan bingung ya, kalau konbanwa itu selamat malam. Tetapi kalau untuk oyasumi itu khusus untuk kalian jika ingin pergi tidur atau mengucapkan kalau sudah mengakhiri percakapan di malam hari, misalkan kalian chattingan kayak gitu, untuk kalau memang sudah mengakhiri percakapan di malam hari boleh pakai oyasumi. Tadi udah Aisatsu pertemuan nih. Nah, biasanya kalau udah ketemu kita ngapain lagi nih Imam Musang? Oh, biasanya kalau kita udah ketemu nih sama teman atau relasi orang Jepang sendiri, kita pasti tanya kabar. Oke. Tanya kabar. Jadi biasanya gimana nih kalau dalam bahasa Jepang gimana? Oke, untuk tanya kabar sendiri dalam bahasa Jepang itu biasanya kita gunakan "O genki desu ka?" Oh, genki desu ka? Hai, "O genki desu ka?" Oh, genki desu ka artinya sendiri? "O genki desu ka" itu sendiri artinya apa kabar atau apakah Anda itu sehat gitu. Oke, apa kabar? Jadi kalau kalian pengen tanya kabar pakainya "O genki desu ka?" atau apa kabar kayak gitu ya.
Nah, kalau udah ditanya ogenki desu ka, itu biasanya jawabannya apa nih, Mama-san? Oke, kalau biasanya itu jawabannya ada banyak sebenarnya, tapi kita gunakan 2 aja. 2. Untuk yang pertama kita jawab okage samade genki desu yo, itu sudah cukup. Yang artinya okage samade itu berkat doa Anda. Genki desu yo, saya sehat selalu. Oke, okage samade genki desu yo. Oke. Untuk yang jawaban kedua, Yang kita kedua? bisa pakai hai genki desu. Itu Hai, sudah genki cukup. desu. Ya, yang artinya saya sehat-sehat selalu. Oke, jadi yang paling simpel jawabannya kalau ketika ditanya ogenki desu ka adalah hai genki desu. Iya, betul. Gitu. Artinya baik-baik saja. Ya. Nah, Imam-san, Ya. kalau kira-kira kita sedang kurang enak badan nih atau dalam keadaan yang kurang kurang baik, Ya. itu kira-kira jawaban yang enak gimana nih? Oh, gini, kalau kita seumpamanya ditanyain, oke gini kah? Tapi kita kurang enak badan atau kurang sehat, kita cukup simpel jawab aja gini, iye genki dewa arimasen, gitu. Yang artinya, iye itu tidak, Oke. genki dewa arimasen itu kurang baik, maksudnya keadaan kita kurang baik. Gitu. Oke, jadi minasan kalau kalian sedang kurang enak badan nih, kalau ditanya ogenki desu ka, Ya. bisa dijawab dengan iye Genki dewa arimasen. Nah, sebelum kita lanjut ke aisatsu yang selanjutnya, Ya. kayaknya tadi ada yang kelewat satu deh, Imam-san. Oh, kira-kira apa ya? Oke, biasanya kan kalau kita menanyakan kabar, itu kan juga ada basa-basinya juga nih. Ya. Nah, biasanya pernah dengar belum Imam-san atau Minasang pernah dengar belum? Ada yang seperti ini. Oh, hisashiburi desu ne. Oh, hisashiburi desu ne. Oke. Yang artinya apa Imam-san? Oke. Nah, yang artinya itu kayaknya lama tak coba ya, gitu kan? Hai, Oke. desu desu. Jadi, oh hisashiburi desu ne itu kayak oh lama nggak ketemu ya atau lama nggak jumpa ya seperti itu. Jadi biasanya sebelum kalian menanyakan kabar, kalau pas ketemu atau mungkin ketemu teman-teman nih kebetulan ketemu lagi, nah kalian bisa ngomong oh hisashiburi desu ne. Oke. Kalau untuk jawabannya sendiri, oh hisashiburi desu ne, itu jawabannya apa ya? Bisa untuk jawabannya sendiri bisa oh hisashiburi desu gitu. Oh gitu. Jadi kayak lama nggak ketemu ya. Oh iya ya lama nggak ketemu. Oh gitu. Jadi ya untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa nih Dimantung. Oke, tadi kan sudah pertemuan ya, kemudian sudah menanyakan kabar. Nah, biasanya kalau udah ketemu menanyakan kabar, itu berarti misalnya mengucapkan perpisahan. Oke, perpisahan, perminasan. Oke, jadi perpisahan sendiri juga ada aisatsunya, ada salam-salam yang sering diucapkan nih. Ya. Misalnya yang paling sederhana atau yang paling simple itu, tapi informal ya. Ini Oke. sifatnya informal tapi paling simple bisa dengan mata nih, seperti itu atau sampai jumpa. Duluan ya, gitu. Oh, berarti kalau untuk mata nih itu bukan kata-kata kasar ya? Bukan dong, mungkin kalau di Indonesia kita agak sering, apalagi kalau orang Jawa itu kan biasanya kalau mata nih gitu kan agak gimana gitu ya. Tapi kalau di Jepang artinya sendiri adalah sampai jumpa ya. Gitu. Mata nih. Oke, Mamusan. Ya. Untuk aisatsu perpisahan sendiri, yang selanjutnya ada mata aimas dan juga mata ashita. Oke. Mata aimas dan juga mata ashita. Gitu minasan. Itu Imam Musan. Oke, untuk kira-kira untuk perbedaan sendiri mata Asta dan mata Aimas sendiri itu apa sih, Dewanku? Oke, sebenarnya kalau untuk mata aimas dan juga mata asta itu tuh hampir sama ya, bisa diartikan dengan sampai jumpa lagi. Tetapi di sini untuk mata asta itu lebih pasti gitu. Kan asta sendiri itu kan artinya besok. Nah, biasanya kalau kita udah janjian misalnya kan besok mau ketemu lagi, udah lebih pasti kan. Itu nanti bisa pakainya mata asta. Oke, Dewanku. Untuk selanjutnya ada apa lagi ya? Hai, untuk yang selanjutnya ada mata kondo dan kondo itsu. Ya. Mata kondo dan juga kondo itsu. Udah pernah dengar Imam Musan? Ya, udah pernah dengar. Tapi untuk perbedaan sendiri itu secara garis besarnya artinya apa ya? Oke, untuk seperti yang tadi, tapi bedanya dengan yang tadi, Ya. sama kalau untuk mata kondo dan kondo itsu itu sebenarnya artinya adalah sampai ketemu lain kali ya, atau lain kali kita ketemu lagi ya. Tetapi di sini konteksnya tidak pasti, jadi kita nggak tahu nih yang mau ketemu lagi kapan kayak gitu. Berarti belum ada janjian, terus belum pasti juga kita akan ketemu gitu? Ya, seperti itu. Sure. Yes. Hai. Oke, Mamusan, Ya. untuk aisatsu perpisahan yang terakhir, kita ada yang paling familiar nih mungkin untuk teman-teman di Indonesia nih. Oke, yang terakhir kita ada sayonara
sayonara yang berarti selamat tinggal. Oke, selamat tinggal. Oke, untuk sayonara sendiri ya, minasan, Dewanku, sejauh yang saya tahu, untuk di kata-kata sayonara itu artinya kita bepergian jauh tapi dalam jangka waktu yang lama. Oke. Oke, jadi untuk sayonara sendiri sebenarnya digunakan untuk jika kita ingin bepergian jauh dan juga dalam waktu yang lama ya. Misalkan kalau kita merantau ke Jepang mungkin dalam waktu 3 tahun, nah itu mungkin kita saat pamitan kita akan bilang sayonara. Jadi kalau mungkin kalau besok mau ketemu lagi ya pakainya yang tadi ya, mata asta atau mata emas gitu minasan ya. Ya, tadi kan kita sudah membahas tentang Aisatsu nih. Yang pertama kan kita ada pertemuan. Terus kita untuk menanyakan kabar. Nah, yang selanjutnya kan kita ada perpisahan. Yes. Untuk selanjutnya masih adakah lagi? Iya, nanti sebenarnya masih ada banyak sih, tapi nanti akan kita bahas aja yang mungkin kondisi-kondisi tertentu yang sering dipakai di kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke. Biar minasan juga lebih tambah pengetahuan gitu. Mungkin yang pertama kita akan bahas nih yang penting juga saat kita melakukan kesalahan. Nah, saat kita melakukan kesalahan otomatis kita harus minta maaf. Caranya ada beberapa cara yang bisa diucapkan di bahasa Jepang. Yang pertama itu yang paling tinggi nih. Untuk artinya moshiwake arimasen deshita. Moshiwake arimasen deshita yang artinya saya benar-benar minta maaf. Jadi kayak minta maaf banget gitu. Oke, yang kedua ada sumimasen. Untuk sumimasen sendiri, Dewantung, dulu saya pernah dengar nih ada hontou ni sumimasen deshita. Itu apakah sama kata-katanya dengan moshiwake arimasen deshita? Itu apakah sama? Nah, untuk hontou ni sumimasen itu kan hampir sama dengan yang tadi ya, moshiwake arimasen deshita, karena hontou sendiri kan itu juga artinya sama bersungguh-sungguh. Benar-benar gitu ya. Jadi kayak kalau hontou ni sumimasen ya saya bersungguh, saya benar-benar minta maaf kayak gitu. Jadi kalau sumimasen itu lebih sederhana lagi, minta maaf kayak gitu. Kemudian yang setelah sumimasen ada gomennasai. Mungkin juga sering dengar ya gomennasai. Atau juga yang paling sederhana biasanya, tapi ini sangat informal ya, ada gomeng. Gomeng gitu. Tapi untuk gomeng sendiri kalau dipakai untuk yang lebih tua itu sopan nggak sih? Untuk karena itu informal, mungkin lebih baik gomennasai atau sumimasen. Biasanya kalau kita yang seumuran gini biasanya nggak apa-apa sih kalau untuk pergaulan gitu pakainya gomeng. Oke, itu. Hai Imam Musa, lanjut lagi ya. Nanti setelah ada minta maaf saat kita melakukan kesalahan, yang Aisatsu yang harus diketahui selanjutnya adalah saat kita memasuki ruangan. Itu kan juga penting ya. Itu kan juga salah satu sopan santun nih. Nah, biasanya kan untuk yang pertama kali saat kita memasuki ruangan kita harus mengetuk pintu dulu nih. Nah, saat mengetuk pintu sebaiknya kita mengucapkan gomen kudasai. Gomen kudasai seperti itu. Kemudian setelah itu nanti ada shitsurei-shimasu. Shitsurei-shimasu sendiri berarti permisi. Permisi. Kemudian tapi untuk shitsurei-shimasu ini biasanya kalau kita lewat di depan orang gitu juga boleh nih. Jadi shitsurei-shimasu gitu. Kemudian yang selanjutnya ada ojamashimasu. Ojamashimasu itu berarti mohon maaf sudah mengganggu, ojamashimasu. Gitu. Oh, berarti kita untuk kata-kata mengetuk pintu sendiri nih, kita pakainya gomen kudasai. Oke, siap. Berarti kan nanti kan dibuka pintunya nih. Kita langsung masuk bilang shitsurei-shimasu atau ojamashimasu. Seumpamanya nih kalau kita terlambat atau telat, itu kita cara pengucapannya itu gimana ya? Imam Hasan. Tadi kan untuk permisinya saat kita biasa nih masuk ruangan biasa. Nah, kalau kalian telat, minasan, kalian bisa menggunakan okurete sumimasen. Okurete sumimasen yang artinya maaf sudah telat atau maaf saya telat kayak gitu. Okurete sendiri dari kata okuremas yang artinya telat. Baik. Oh ya, Dewanku. Kita kan tadi kan bahas tentang gomennasai dan shitsurei-shimasu sama ojamashimasu. Untuk itu kan seharusnya kita kan sebagai tamu, dan untuk tuan rumahnya sendiri untuk mempersilahkan tamu itu bahasanya gimana sih? Kalau itu tadi kan kita saat kita ingin masuk ruangan ya. Nah, kalau untuk mempersilahkan biasanya kita pakai untuk yang paling sederhana kita ada dozo.
Dozo itu artinya silakan. Kemudian ada juga yang sering dipakai itu adalah dozo ohairi kudasai. Dozo ohairi kudasai itu artinya silahkan masuk. Kemudian ada lagi nih kalau Imam Musa kan kadang basa-basi nih. Kalau Indonesia kan juga sering basa-basi nih. Kita juga pakai bara-bara ninate ohairi kudasai. Bara-bara ninate ohairi kudasai yang artinya mohon maaf berantakan gitu. Silahkan masuk tapi berantakan gitu. Intinya kayak oh ya sorry ya berantakan gitu. Tapi intinya sama dengan ohairi kudasai kan di sini ada ohairi kudasai. Kemudian ada lagi dozo oswari kudasai. Itu silahkan duduk. Nah, ketika sudah dipersilakan masuk mungkin nanti langsung dozo oswari kudasai. Atau silahkan duduk. Seperti itu Imam Musa. Nah, selain itu Imam Musa untuk menyambut tamu nih biasanya ada yang lain nih. Yang pertama mungkin ada irasaimase. Irasaimase itu kan tapi khusus untuk pegawai toko menyambut pelanggannya. Mungkin minasang juga di rumah sering atau mungkin pernah ke restoran Jepang mungkin. Nah, saat masuki ruangannya pegawai tokonya akan bilang irasaimase. Nah, seperti itu. Nah, itu mengucapkan selamat datang untuk pelanggan. Selain irasaimase, nanti ada yokoso. Yokoso sendiri juga berarti selamat datang. Nah, tapi untuk yokoso ini artinya lebih umum nih Musa. Kalau tadi kan irasaimase untuk toko aja nih biasanya. Tapi kalau untuk yokoso lebih umum seperti itu. Gini, Dewan Tung. Seandainya untuk S1 nih, untuk kata-kata minta tolong itu kita bahasanya pakai yang gimana ya? Selanjutnya mungkin akan kita bahas saat kita ingin minta tolong ya, minasang. Kalau untuk minta tolong nanti ada banyak juga nih Imam Musa, minasang. Jadi untuk yang pertama mungkin ada tasukete kure. Ini juga mungkin sering dengar juga aku juga sering dengar sih di anime gitu juga sering tasukete kure itu artinya ya mohon bantuannya kayak gitu bisa. Tapi kita dalam keadaan yang terdesak nih. Kita dalam keadaan terdesak kemudian meminta bantuan seseorang untuk membantu kita. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata tasukete kure seperti itu. Kemudian yang kedua ada tetsudate kure. Tetsudate kure. Tetsudate kure sendiri itu berarti saat kita ingin meminta jasa orang lain nih. Misalkan aku mau meminta jasa aku minta tolong Imam Musa untuk mengerjakan PR ku nih. Nah, kamu bisa menggunakan kata-kata tetsudate kure. Kemudian yang selanjutnya ada tanomu. Tanomu sendiri itu digunakan saat kalian ingin mempasrahkan sesuatu atau mempasrahkan pekerjaan ke orang lain. Jadi misalkan ya aku ingin sesuatuku ingin dijaga oleh Imam Musa. Misalkan ada barang berhargaku yang ingin dijagakan ke Imam Musa. Nah, aku bilangnya tanomu. Kemudian yang sering familiar, lebih familiar lagi itu ada onegaishimasu. Onegaishimasu itu ya artinya juga bisa diartikan minta tolong, tolong gitu. Kemudian yang terakhir mungkin untuk minta tolong ada nani-nani kudasai. Maksudnya nanti ada kata benda kemudian diikuti dengan kudasai. Itu juga artinya minta tolong. Jadi nani-nani kudasai itu saya bisa bilang gini dong. Sebelum kudasai kan ada kata benda. Itu kalau saya bilangnya sonohong kudasai itu bisa. Itu kan ambilkan buku itu gitu ya. Mungkin bisa dengan sonohong kudasai. Hong itu kan buku, kata benda kan, diikuti dengan kudasai. Nah, sonohong kudasai berarti tolong ambilkan buku itu. Dewan Tung, untuk selanjutnya nih, seandainya kita mau mengucapkan selamat kepada orang lain, cara pengucapannya yang tepat itu gimana? Minasang, untuk yang selanjutnya mungkin akan kita bahas jika kita ingin mengucapkan selamat. Nah, selamat sendiri yang paling sederhana di Jepang itu biasanya menggunakan omedeto. Omedeto yang artinya selamat, atau kalau ingin lebih sopannya nih Imam Musa pakai omedeto gozaimasu. Omedeto gozaimasu itu sama artinya selamat. Kemudian kan ada beberapa perayaan yang sering dirayakan nih di Indonesia juga, misalkan ulang tahun. Yang pertama ulang tahun itu biasanya otanjobi omedeto gozaimasu, artinya selamat ulang tahun. Kemudian selain otanjobi omedeto atau selamat ulang tahun, biasanya kan kita juga merayakan kelulusan nih di Indonesia juga. Nah, untuk kelulusan sendiri itu biasanya memakai gosotsugyo omedeto gozaimasu. Gosotsugyo omedeto gozaimasu yang artinya selamat atas kelulusannya. Kalau untuk ngucapin kita pas tahun baru nih, kita biasanya bilang gimana sih? Untuk tahun baru biasanya mengucapkan Osogatsu akemashite omedetou gozaimasu.
Osogatsu akemashite omedetou gozaimasu. Oke. Itu yang artinya selamat tahun baru atau selamat membuka tahun yang baru, seperti itu. Kemudian yang terakhir nih, yang paling sering juga di Indonesia juga nih ya, menghadiri nikahan mantan mungkin. NANI? お前はもう死んでいる。 Imam Sang ya. Ya. Itu biasanya menggunakan gokekong suru omedetou gozaimasu. Seperti itu. Yang artinya gokekong suru omedetou gozaimasu. Artinya selamat menikah. Selamat menikah. Selamat menikah ya. Oke, untuk selanjutnya nih, kan tadi kan kita membahas tentang minta tolong, dan terus kita membahas tentang ucapan selamat. Dan Baik, untuk yes. kita untuk berterima kasih pada orang lain itu kita menggunakan dengan kalimat apa ya? Oh iya, tadi udah bahas minta tolong ya. Minta tolong sama sebelumnya juga ada kalau kita memberikan selamat. Nah, kalau kita dikasih selamat kan biasanya kita berterima kasih, atau kita sudah ditolong kan kita harus berterima kasih. Nah, Gitu ya Minasang. Jadi kalau untuk di bahasa Jepang, mungkin di Minasang juga udah tahu sih, itu yang sering juga diucapkan di bahasa Jepang di Indonesia adalah arigato. Arigato, atau mungkin yang lebih lengkapnya arigato gozaimasu. Ada juga domo arigato gozaimasu. Itu yang artinya terima kasih atau terima kasih banyak. Nanti ada juga nih, kan tadi ada domo arigato gozaimasu. Nah, kalau untuk untuk sepantaran atau yang mungkin yang informal, mungkin untuk bahasa pergaulan biasanya boleh juga menggunakan domo. Domo itu juga bisa yang artinya terima kasih. Jadi domo gitu. Oke. Gini, Dewan Kung. Dulu saya pernah juga dengar terima kasih, orang Jepang itu bilangnya thank you. Itu dari kata-kata apa sih menurut Dewan Kung tadi? Oke, thank you itu sebenarnya dari sarapan ya. Oke. Memesan sarapan. Jadi thank you itu dari kata-kata thank you. Kayak dalam bahasa Inggris artinya thank you. Itu juga sering juga nih dipakai di bahasa Jepang. Ya. Mereka menyerap menjadi thank you. Biasanya nanti ada Japanese atau mungkin Japan English. Mungkin kita kapan-kapan kita boleh bahas juga ya. Iya. Nanti kita bahas juga Minasang akan yang namanya Japanese. Nah, salah satunya ini ada thank you yang jadi serapan dari thank you menjadi thank you. Oh iya, kita juga hampir lupa nih kalau kita diucapin terima kasih, kita kan juga harus membalas lagi nih. Nah, untuk balasannya nih Imam Sang atau Minasang, untuk balasannya kalau kita dikasih ucapan terima kasih, biasanya kita mengucapkan doita shimashite. Doita shimashite, atau juga bisa juga dengan kochira koso. Kochira koso itu sama-sama. Kalau untuk jawabannya gini, iye doita shimashite itu bisa. Iya, karena kan kayak ibaratnya juga itu bahasa basi sih. Misalnya jadi kan doita shimashite tadi artinya sama-sama. Iya, tadi kan artinya bukan ya. Enggak lah gitu, enggak apa-apa lah gitu. Artinya kayak bukan apa-apa gitu, bukan apa-apa enggak apa-apa. Jadi terima kasih ya, misalkan domo arigatou gozaimasu, kemudian dibalas dengan iye doita shimashite. Biasanya bukan apa-apa kok, enggak apa-apa, sama-sama ya kayak gitu. Terus ada lagi nih, Dewan Kung. Iya, ada lagi kalau jawabannya nih, iye kamaimasheng, itu bisa juga. Oke, iye kamaimasheng itu juga bisa. Itu nanti juga artinya iye ya artinya bukan, atau mungkin nggak apa-apa lah gitu, bukan apa-apa itu kamaimasheng santai aja gitu. Jadi kayak udahlah santai aja gitu. Kayak misalkan domo arigatou gozaimasu, kemudian dibalas dengan iye kamaimasheng, santai aja deh gitu. Ngomong-ngomong, Dewan Kung, kayaknya saya pernah dengar di anime, di drama Jepang itu ada kata-kata ini, itekimasu, jawabannya iterashai. Nah, itu apakah penjabarannya yang signifikan gimana ya? Oke, untuk itu tadi ya benar, nanti mungkin yang selanjutnya akan kita jelasin. Itu kata-kata yang selain yang udah kita jelasin tadi ya, yang sering muncul di anime atau di drama itu biasanya kan ada iterashai, ada okaerinasai kayak gitu ya. Nah, untuk yang pertama mungkin itu sebenarnya diucapkan saat kita meninggalkan rumah nih. Meninggalkan rumah itu kan yang pertama ada itekimasu. Itekimasu. Saat kita meninggalkan rumah, kita bisa mengucapkan itekimasu yang berarti saya pergi dulu. Nah, tapi dengan maksud nanti akan pulang kembali ya gitu.
kemudian dijawab oleh yang di rumah dengan iterasai, iterasai, yang artinya nanti akan kita sambut lagi di rumah. Kayak gitu. Kalau kamu pulang akan kita sambut lagi secara harfiah seperti itu. Kemudian ada lagi kalau kita pulang nih, nanti kan udah pergi. Nah, kalau kita pulang nanti ada tadaima, tadaima, tadaima gitu ya. Jadi kalau kita pulang kita bisa ngomong tadaima, kemudian dibalas dengan okaeri nasai. Untuk tadaima sendiri atau nanti kan tadaima terus balasannya kan iterasai. Tadaima okaeri nasai. Untuk tadaima nanti jawabannya okaeri nasai. Itu artinya yang seperti apa ya? Oke, untuk tadaima sendiri itu artinya saya pulang. Saya menyampaikan ke orang di rumah kan, saya pulang kayak gitu. Kemudian orang rumah menjawab okaeri nasai, selamat pulang kayak gitu, menyambut gitu. Nah, selain tadi yang udah kita jelasin ada iterasai, ada okaeri nasai, itu mungkin yang selanjutnya yang sering juga diucapkan itu adalah yang penting juga sih Imamu-san atau minasan, penting juga saat kita mau makan. Mau makan itu biasanya kita mengucapkan itadakimasu, itadakimasu atau selamat makan. Kemudian setelah selesai kita juga harus mengucapkan aisatsu nih. Jadi sebelum dan sesudah kita harus mengucapkan aisatsu. Untuk yang setelah makan kita mengucapkan gochiso sama deshita, gochiso sama deshita, yang artinya terima kasih untuk makanannya. Dan gini Dewanku, ada juga saya pernah dengar kalau sehabis makan atau pas di waktu makan itu kebanyakan orang Jepang itu bilang kayak gini, oishi, oishi. Nah, itu oishi sendiri artinya apa ya? Oishi itu sebenarnya untuk arti harfiahnya oishi itu kan enak. Jadi oishi itu artinya enak. Nah, biasanya untuk orang Jepang kita itu apalagi kalau di restoran ya Imamu-san itu sangat dianjurkan kalau kita memuji masakan dari kokinya. Jadi kita sangat dianjurkan kalau misalkan kita mengucapkan oishi seperti itu saat kita makan. Itu berarti juga memuji orang yang sudah menyiapkan makanan kita. Gitu. Dan satu lagi nih, baru ingat saya, untuk kata selain oishi kan ada lagi yang gini bilangnya itu kata umai. Umai. Kono tabemono wa umai desu yo. Itu kata-kata umai sendiri itu apa sih? Oke, benar banget ya Imamu-san. Jadi selain oishi itu ada kata-kata umai. Umai atau kono tabemono wa umai desu yo. Itu artinya sebenarnya umai itu sama dengan oishi atau enak, tapi untuk umai sendiri itu tingkatnya di atas oishi nih. Jadi enak banget kayak gitu. Itu biasanya menggunakan umai. Nah, Imamu-san, tadi kan selain yang sudah kita jelasin semuanya tadi, mungkin yang terakhir untuk aisatsu akan kita tutup dengan ucapan atau aisatsu saat bela sungkawa nih. Jadi kan kita tadi udah minta tolong, ada perayaan dan lain-lain, itu yang terakhir akan kita tutup dengan bela sungkawa. Untuk bela sungkawa sendiri sebenarnya mungkin kedengarannya hampir mirip dengan yang balasan dari tadakimasu tadi, gochiso sama. Tapi untuk di bela sungkawa ini ada gosusho sama. Jadi nggak salah ya minasan, untuk nanti kalau untuk yang setelah makan itu gochiso sama, kemudian untuk bela sungkawa itu gosusho sama. Atau lebih lengkapnya mungkin bisa kono tabiwa gosusho sama desu. Itu yang artinya saya mengucapkan bela sungkawa Atau turut berduka cita. Seperti itu minasan. Ya, itu tadi ya minasan, kita sudah membahas bermacam-macam atau banyak sekali tentang aisatsu. Aisatsu. Ya, dari mulai pertama kali kita jumpa atau kita ketemu, terus kita bahas yang terakhir untuk ucapan bela sungkawa. Kemudian kita juga ucapkan domo arigatou gozaimasu bagi minasan yang sudah berkenan dan meluangkan waktu untuk menonton video kita pada minggu ini. Dan juga bagi minasan yang ingin menyampaikan kritik dan saran, boleh kalian tulis di komentar di bawah. Dan jangan lupa apa Imamu-san? Subscribe, like, and share. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan, tepatnya pada hari Sabtu jam 6 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Kiseigaku Channel. Dan selalu Shinji Deku ne Kiseiga arimasu. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Yo.